Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat semuanya di channel Inspiration Success. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas perbedaan antara dua strategi pemasaran yang sangat penting dalam dunia bisnis, soft selling dan hard selling. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mempengaruhi pelanggan potensial untuk membeli produk atau layanan, tetapi pendekatannya berbeda. Dalam konten video kali ini, kita akan mengeksplorasi lebih dalam kedua strategi ini, membahas keuntungan dan kerugian dari masing-masing, serta kapan dan bagaimana menggunakan strategi pemasaran yang tepat. Bersiaplah untuk mendapatkan wawasan berharga tentang perbedaan antara soft selling dan hard selling, dan bagaimana Anda dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan penjualan bisnis Anda. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai perjalanan kita untuk memahami perbedaan antara soft selling dan hard selling yang efektif. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pahami definisi dari kedua metode ini. Soft selling adalah pendekatan yang lebih santai dan bersifat persuasif, yang fokus pada membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Nah, di sini tujuan utamanya adalah menciptakan kepercayaan dan kenyamanan dengan calon pelanggan, sehingga mereka merasa nyaman untuk membeli produk atau layanan yang akan kita tawarkan. Nah, dalam soft selling, pengiklan mencoba untuk menciptakan kesan positif terhadap merek atau produk atau jasa melalui cerita yang menarik, testimoni pelanggan, dan pendekatan yang lebih personal. Mereka fokus pada memberikan nilai tambah kepada pelanggan dan membangun kepercayaan sebelum mencoba menjual produk atau layanan mereka. Sementara itu, dalam hard selling adalah pendekatan yang lebih agresif dan langsung. Nah, disinilah penekanan diberikan pada penjualan yang cepat dan memaksa calon pelanggan untuk membelinya. Pendekatan ini sering sekali menggunakan taktik seperti tekanan dan persuasi yang intens untuk menghasilkan penjualan sebanyak mungkin dalam waktu yang singkat. Namun pertanyaannya adalah, mana yang lebih efektif, soft selling atau hard selling? Jawabannya sebenarnya tergantung pada konteks dan pasar target sahabat semua ya. Soft selling sering sekali lebih efektif dalam jangka panjang karena menciptakan hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan dan membangun loyalitas. Di sisi lain, hard selling dapat memberikan hasil yang cepat dan signifikan dalam jangka pendek. Nah, ada 3 perbedaan atau 3 poin yang akan kita ulas pada materi video kita kali ini. Yang pertama adalah pendekatan. Perbedaan pertama antara soft selling dan hard selling adalah pendekatan yang digunakan. Dalam soft selling, fokusnya adalah pada memahami kebutuhan pelanggan, membangun hubungan, dan memberikan solusi yang relevan. Pendekatan ini menciptakan atmosfer yang santai dan ramah, di mana pelanggan merasa didengar dan dihargai. Kemudian dalam hard selling, pendekatannya lebih berorientasi pada menjual dan meyakinkan pelanggan untuk membeli dengan sesegera. Taktik penjualan yang agresif dan mendesak seringkali digunakan untuk mencapai target penjualan. Kemudian perbedaan yang kedua adalah tujuan. Perbedaan lainnya terletak pada tujuan dari masing-masing pendekatan ya. Dalam soft selling, tujuannya adalah menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan, membangun kepercayaan, dan memperoleh pelanggan yang setia. Fokusnya adalah pada kepuasan pelanggan jangka panjang, bahkan jika itu berarti penjualan yang lebih sedikit dalam jangka pendek. Nah, di sisi lain, hard selling lebih fokus pada pencapaian target penjualan secara cepat. Tujuan utamanya adalah menghasilkan sebanyak mungkin konversi atau penjualan dalam waktu yang singkat, tanpa terlalu mempertimbangkan kepuasan jangka panjang si pelanggan itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah perbedaan komunikasi. Perbedaan terakhir adalah dalam pendekatan komunikasi. Dalam soft selling, komunikasi dilakukan dengan pendekatan persuasif yang lembut, mendengarkan dengan aktif, bertanya tentang kebutuhan pelanggan, dan memberikan solusi yang relevan adalah kunci dalam pendekatan ini. Komunikasi berlangsung dalam suasana yang lebih santai dan saling menghormati. Namun, dalam hard selling, komunikasi cenderung lebih persuasif dan mendesak ya teman-teman. Taktik penjualan yang agresif seperti penawaran khusus yang terbatas waktu atau
tekanan untuk membuat keputusan segera seringkali digunakan untuk mencapai penjualan. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Saya akan berikan beberapa contoh ya. Saya akan mengambil tema fashion dengan pendekatan soft selling dan hard selling. Nah, contoh pendekatan yang soft selling adalah tampil trendy dan nyaman. Temukan pakaian berkualitas yang mereferensikan gaya Anda. Kemudian pendekatan secara hard selling ya. Tawaran terbatas, dapatkan pakaian fashion terbaru dengan diskon hebat. Kemudian kita akan mendeskripsikan ya pengenalan produk secara soft selling dan hard selling. Yang pertama, halo, apakah Anda ingin tampil trendy dan nyaman sehari-hari? Kami punya kabar baik untuk Anda. Di sini, kami memperkenalkan koleksi pakaian berkualitas tinggi yang tidak hanya akan memperindah penampilan Anda, tetapi juga memberikan kenyamanan sepanjang hari. Kami mengutamakan hubungan dengan pelanggan kami, dan kami senang bisa membantu Anda menemukan gaya yang sesuai dengan kepribadian Anda. Pengenalan produk dengan hard selling. Hai, fashionista, ingin tampil bergaya dengan pakaian fashion terbaru? Jangan lewatkan kesempatan ini. Kami memiliki penawaran khusus yang tak bisa Anda lewatkan. Dapatkan koleksi pakaian fashion terbaru dengan diskon hebat. Waktunya terbatas, jadi buruan sebelum kehabisan. Nah, jadi bisa dipahami ya teman-teman. Nah, ini deskripsi pengenalan produk dengan hard selling dan soft selling. Oke, saya akan berikan contoh yang berikutnya. Masih dengan contoh tema fashion. Nah, sekarang coba tebak mana yang soft selling dan mana yang hard selling. Ya, kita akan deskripsikan keunggulan produk. Yang pertama, ya ini soft atau hard ya. Apa yang membuat produk kami istimewa? Selain bahan berkualitas, kami juga sangat memperhatikan detail dan kualitas jahitan. Anda akan merasakan perbedaan saat Anda mengenakan pakaian kami. Dengan koleksi kami, Anda akan merasa percaya diri dan siap menghadapi segala situasinya, baik itu pertemuan bisnis, acara formal, ataupun santai bersama teman-teman. Oke, contoh yang kedua, sama-sama deskripsinya adalah keunggulan produk. Ya. Produk kami memiliki keunggulan yang luar biasa. Kami memiliki bahan terbaik yang memberikan kenyamanan sepanjang hari, sehingga Anda dapat tampil dengan percaya diri dalam setiap kesempatan. Detail desain yang unik dan jahitan berkualitas tinggi membuat pakaian kami tahan lama dan menghadirkan gaya yang tak terbantahkan. Bergabunglah segera dengan ribuan pelanggan kami. Oke, mana yang soft dan mana yang hard? Nah, kalau teman-teman sudah tahu, sahabat semua sudah tahu, tinggal tulis di kolom komentar ya. Nah, sekarang kesimpulannya teman-teman. Jadi, apakah teman-teman lebih condong ke soft selling atau hard selling? Ketika memilih pendekatan penjualan, penting untuk mempertimbangkan nilai jangka panjangnya dan hubungan yang kita bangun dengan pelanggan. Soft selling mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melihat konversi atau hasil, tetapi dapat menciptakan pelanggan setia dan reputasi yang kuat. Sementara itu, hard selling dapat menghasilkan penjualan yang cepat, tetapi dapat merusak hubungan dengan pelanggan dalam jangka yang panjang. Oke, mungkin cukup sharing kita pada video kali ini untuk membahas antara soft selling dan hard selling. Nah, untuk belajar lebih jauh dan detail, sobat semua bisa bergabung dengan komunitas di kelas Digital Marketing Academy. Nah, di Digital Marketing Academy Indonesia adalah rekomendasi tempat belajar digital marketing terbaik dengan metode e-learning online dan offline. Digital Marketing Academy juga memiliki produk-produk berkualitas yang bisa menjadi tambahan income online teman-teman dan sahabat semua. Oke teman-teman, mungkin itu dulu ya. Nah, next video kita akan belajar sharing bersama tentang rahasia buzzer orderan. Nah, strategi hard selling yang efektif. Jadi stay tune terus di channel Inspiration Success. See you next time and bye-bye.